Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Febriana Leidilani, pendeta jemaat yang ditempatkan di GPIB Jemaat Siloam Pontianak, Bajem Tua Petara Sintang. Sebelum mengawali setiap aktivitas di hari yang baru ini, mari kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang saya yakini firman ini akan menjadi kekuatan dan juga menambah semangat sahabat GPIB di dalam menjalani setiap aktivitas yang ada. Bacaan Alkitab pagi hari ini akan dibacakan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 22. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita menundukkan hati pikiran seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang berlimpah dengan kasih dan rahmat, kami bersyukur karena Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan di hari yang baru ini untuk mengawali segala aktivitas kami. Sebelum kami memulainya, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kami akan membaca sabda kebenaran firman-Mu, mampukan kami ya Tuhan agar kami tidak hanya memahami, tetapi kami juga melakukan firman ini di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Di dalam nama Allah Tritunggal yang kami puji dan kami muliakan, kami berdoa. Amin. Kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 22 akan saya bacakan bagi sahabat GPIB dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Firman Tuhan menyatakan, hati Tuhan berkobar-kobar untuk tanahnya dan ia berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab umatnya, katanya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang olehnya. Aku tidak akan lagi membiarkan kamu menjadi celaan di antara bangsa-bangsa. Penyerbu dari utara akan kujauhkan dari kamu, dan akan kuusir ke negeri yang kering dan tandus. Barisan depannya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Bau busuk dan bau anyirnya akan naik, sebab sungguh dahsyat yang dilakukannya. Jangan takut, hai tanah, bersorak-sorailah dan bersuka-citalah, sebab sungguh dahsyat yang dilakukan Tuhan. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah penggembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pokok anggur memberi kekayaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak cemburu melihat orang yang dikasihi mendua hati atau tidak lagi setia? Kalau hal tersebut diperhadapkan kepada kita, tentu akan menimbulkan sebuah perasaan cemburu yang besar. Begitu juga dengan Allah, akan tetapi cemburu yang dirasakan atau diekspresikan oleh Allah berbeda dengan cemburu yang dirasakan oleh manusia. Latar belakang dari konteks pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, Allah cemburu dan Allah mengekspresikan kecemburuannya kepada Israel karena Israel beralih kepercayaan kepada ilah-ilah lain. Seolah-olah mereka tidak puas, tidak merasa cukup dengan cinta kasih yang diberikan oleh Allah. Kemudian mereka mencari ilah lain untuk mereka puji dan mereka sembah. Ketika bangsa Israel mendua dari Allah, hal ini membangkitkan cemburu dan murka Allah. Kata cemburu di dalam konteks bacaan Alkitab kita, kata yang dipakai adalah kana. Kana ini hanya dipakai untuk mengekspresikan perasaan cemburu yang dimiliki oleh Allah. Di dalam perasaan cemburu ini ada rasa sayang yang besar. Ada rasa sayang yang
tujuannya untuk mengubahkan. Bukan seperti perasaan cemburu yang dialami oleh kita sebagai manusia, bahwa mungkin seringkali cemburu kita adalah cemburu buta. Tetapi cemburu yang diekspresikan oleh Allah adalah sebuah kecemburuan yang menawarkan pemulihan, menawarkan sebuah pembaharuan di dalam hidup. Dan inilah yang kita baca, bahwa ketika Allah mengajak bangsa Israel untuk kembali setia kepada Allah, kembali bertobat, jalan dalam jalan yang Allah harapkan bagi mereka, Allah menawarkan sebuah pemulihan. Allah menawarkan sebuah bentuk pembaharuan dalam hidup mereka. Allah akan memberikan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka akan kenyang olehnya. Bahkan Allah katakan bahwa Allah akan memusnahkan musuh-musuh yang mencoba untuk menghalangi mereka. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini berkaca dari bacaan Alkitab kita, saat kita menikmati hidup dari Tuhan, maka kita juga perlu dengan jujur mengakui bahwa mungkin seringkali kita tidak hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Kita mendua hati, kita tidak lagi hidup pada jalan kebenarannya, kita tidak lagi tekun di dalam mencari kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenarannya. Maka ketika kita mengambil pilihan hidup tersebut, kita harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita, itu adalah cara Allah untuk mendisiplinkan kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita ingat bersama, bahwa tindakan cemburu Allah itu selalu menawarkan pemulihan. Allah tidak pernah cemburu buta, tetapi cemburu yang Allah ekspresikan pasti selalu memberikan pertolongan. Bagi kita yang tidak setia, setiap harinya Tuhan selalu menolong untuk memulihkan kita. Tuhan selalu membantu kita untuk kita kembali setia. Mari kita mengingat satu hal, meski kita tidak setia, Allah kita adalah Allah yang setia. Ketidaksetiaan kita tidak membuat Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, Allah selalu mengundang kita untuk masuk di dalam rahmat dan cintanya. Kecemburuan yang Allah ekspresikan memiliki makna bahwa Ia rindu agar kita kembali setia dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam hidup kita, menjadikan Allah sebagai prioritas di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Amin. Sahabat GPIB, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan cinta kasih dan rahmat, Allah yang senantiasa memulihkan kehidupan kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Kiranya ya Allah, sabda ini menjadi kekuatan dan juga mengubahkan hidup kami, dan menolong kami untuk mengambil pilihan-pilihan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan memberikan kami kebijaksanaan agar kami dapat menjalaninya dengan baik dan benar, dan kami juga beroleh sukacita di dalam setiap hal yang kami lakukan dan kami kerjakan. Di dalam hal-hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ya Bapa, kiranya keselamatan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Ini seruan doa, ungkapan syukur kami ya Allah. Di dalam nama Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Demikian Morning Call GPIB pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan memberkati.